Kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Mina Nusantara ingin mempersembahkan beberapa infografis mengenai pajak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Selamat menyaksikan. Selama ini kita sering sekali mendengarkan tentang pajak, tapi tidak tahu pajak itu apa. Jadi pajak itu apa sih dan apa pentingnya? Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada pemerintah secara langsung dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pajak memiliki dua fungsi yang penting. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pajak juga dibedakan berdasarkan pada lembaga pemungutnya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Mengapa pajak sangat penting? Menurut artikel pajak.go.id, pajak menjadi wajib karena menopang lebih dari 70% belanja negara. Pendapatan negara selalu meningkat karena taraf hidup masyarakat akan meningkat apabila anggarannya juga meningkat. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pajak menjadi hal yang penting untuk negara. Apa saja manfaat yang kita dapat setelah membayar pajak? 1. Fasilitas umum. Fasilitas yang sering kali kita gunakan seperti pembuatan jalan tol, sekolah, dan pembangunan yang ada merupakan hasil dari pajak yang kita bayarkan. 2. Fasilitas pendidikan. Pajak dimanfaatkan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dasar, meningkatkan kualitas bantuan operasional sekolah, dan pengakreditasian pada ribuan prodi serta perguruan tinggi yang ada di Indonesia. 3. Pengembangan transportasi umum. Angkutan umumnya baik, nyaman, serta harga yang terjangkau ada di setiap wilayah adalah salah satu manfaat dari membayar pajak. 4. Kualitas pelayanan kesehatan. Pajak akan dialokasikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, di antaranya penyediaan makanan tambahan untuk balita yang kekurangan gizi, pembinaan puskesmas, peningkatan penyediaan obat, peningkatan akses kesehatan seluruh Indonesia. Masih banyak manfaat yang dapat dirasakan seperti subsidi pangan dan minyak, peningkatan kualitas pariwisata yang ada di setiap daerah, pertahanan dan keamanan negara, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dan terakhir dana pemilu dan lainnya. Apa aja sih macam-macam pajak yang ada? 1. Pajak penghasilan atau PPH. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilannya berupa gaji, keuntungan usaha, honorarium, hadiah, dan lain-lain. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak yang berupa pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaan atas tanah atau bangunan. Selain di atas, ternyata kita juga sering loh bayar pajak karena banyak banget pajak yang biasanya ada di keseharian kita seperti pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pajak air tanah, bea balik nama kendaraan, dan pajak air permukaan. Setelah kita semua tahu tentang pajak, bagaimana sih cara membayar pajak? 1. Online banking. Wajib pajak perlu mendaftar untuk fasilitas online banking pada bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank tersebut kemudian akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak online. Saat melakukan pembayaran, wajib pajak harus mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut. 2. Menyetor lewat teller bank atau kantor pos. Selain bank, kantor pos juga merupakan salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik melalui sistem modul penerimaan negara generasi kedua, MPNG2. Setelah membayar pajak, kita wajib melaporkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Caranya, DJP Kementerian Keuangan memberikan berbagai cara lapor pajak bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya, yaitu datang langsung ke kantor pelayanan pajak, mengirim SPT pajak melalui pos ke kantor pelayanan pajak,
mengirim SPT pajak melalui jasa ekspedisi di kantor pelayanan pajak terdaftar, dan secara online melalui e-filing pajak DJP online milik Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, sekian informasi tentang pajak dan jangan lupa isi kuesioner yang ada di kolom deskripsi ya. Bayar pajak untuk mendukung Indonesia menjadi lebih maju.